Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, karunia serta hidayahnya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita keimanan dan juga ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam mempelajari kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, yang mana kita akan melanjutkan ke An-Naqidu Al-Khamis, pembatal yang kelima. Setelah beberapa pertemuan kita telah menyelesaikan 4 pembatal keislaman. Yang pertama apa, Pak? Berbuat kesyirikan. Asyirku billah. Itu dosa besar yang paling besar. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah adalah hak Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadikan perantara antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa kepadanya, dia menggantungkan diri kepada perantara tersebut, dan ini juga termasuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga apa, Pak? Yaitu tidak mengkafirkan orang kafir. Tidak mau mengkafirkan Yahudi misalkan, enggak mau mengkafirkan Nasrani, Majusi, kelompok-kelompok yang di luar Islam, tidak mau dikafirkan. Maka ini adalah termasuk pembatal keislaman. Seorang apabila mengatakan la ilaha illallah, maka konsekuensinya dia harus memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengingkari semua peribadahan yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan itu adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu seorang harus memberikan ibadah, berdoa, istighosah, isti'anah, kemudian menyembelih semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di lain sisi dia juga harus mengingkari tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat adalah yaitu meyakini adanya hukum yang lebih baik
daripada hukumnya Allah dan Rasulnya. Ya, meyakini adanya petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah kekufuran juga. Ya, seorang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia harus yakin Allah dan Rasulnya adalah sebaik-baik petunjuk. Allah dan Rasulnya adalah sebaik-baik yang membuat hukum yang harus diterapkan. Ya, maka seorang harus berusaha semaksimal mungkin ya untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam kehidupan sehari-harinya. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan adalah an-naqidu al-khamis, pembatal yang kelima, yaitu bughdhu syai'in mimma jaa bihi Rasulu alaihi salatu wassalam walau annahu amila bihi. Pembatal yang kelima adalah seseorang membenci sesuatu yang datang, sesuatu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang benci kepada syariat, kepada ajaran Nabi. Ya. Maka ini adalah kekufuran juga, Pak. Ini adalah pembatal keislaman. Walau annahu amila bihi, meskipun dia mengamalkannya. Ya, misalkan seorang mungkin sholat, ya, secara zahir kita lihat dia sholat, masya Allah. Akan tetapi hatinya benci kepada sholat misalkan. Ya, berharap kalau sholat itu dihapus misalkan. Benci. Ya, dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia melakukan sholat ribuan kali, akan tapi apabila hatinya benci, maka ini termasuk kekufuran. Ya, sehingga seorang harus benar-benar hati-hati. Dan termasuk rukun ibadah itu adalah al-hub awil mahabbah. Seorang harus cinta. Ya, rukun ibadah itu ada 3. Seorang harus cinta kepada ibadah tersebut. Ya, kemudian ada roja. Ya, berharap pahala. Dia melakukan ibadah, dia juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-khauf. Ya, dia takut ketika seorang ibadah, maka dia khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-muallifu, berkata penulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-khamis, yang kelima, man abghadha syai'an mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Apabila seorang membenci ajaran, membenci syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia kafir meskipun dia mengamalkan syariat tersebut. Ya. Taib. Al-khamis minan nawaqid, yang kelima dari pembatal keislaman, anna man abghadha syai'an mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara fa innahu yakfur. Ya, maka seorang apabila benci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, benci dengan ajaran Nabi, ya, sekali lagi meskipun dia mengamalkan, maka dia kufur. Dan ini termasuk amalan hati, ya. Kita enggak tahu seorang itu hatinya benci atau cinta. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka seorang harus jujur pada dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala alimun bidzatis sudur, tahu apa yang ada di hati seseorang. Ya, kalau kita enggak tahu apakah orang tersebut benci apa tidak, karena kaitannya dengan amalan hati. Seorang cinta, seorang benci, seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang ikhlas, seorang riya, sum'ah, itu semua adalah amalan-amalan yang tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa bi syar'iyyatis shalah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, ya, membawa syariat salat. Faman abghadha shalah kafar. Maka barang siapa yang benci dengan salat, maka dia kufur. Ya. Wa jaa sallallahu alaihi wasallam bi syar'iyyatiz zakah wa hakadha. Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kepada kita
ibadah-ibadah, ya salat, zakat, puasa, haji, umrah, ya menyembelih ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala cintai, maka apabila seseorang benci dengan ajaran tersebut, ya, maka ini adalah kekufuran. Maka ini adalah pembatal keislaman yang kelima. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faman abghadha syai'an jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi faqad kafar. Ya, sekali lagi meskipun dia mengamalkan, ya rajin mengamalkan. Ya. Tapi hatinya benci. Seperti siapa? Al-munafikun. Ya, al-munafikun yang mereka tinggal di kota Madinah, secara zahir mereka mengamalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka salat, ya mereka zakat, mereka berpuasa bersama Nabi. Akan tetapi hatinya bencinya luar biasa kepada Nabi, kepada syariat yang Nabi ajarkan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik nanti di akhirat akan Allah masukkan di neraka yang paling bawah. Ya, yang paling pedih azabnya. Lebih pedih daripada orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya, kenapa? Kalau orang kafir terang-terangan benci sama Islam. Kalau munafikun, mereka yudhirunal Islam wa yubtinunal kufr. Mereka seolah-olah menampakkan dirinya adalah Islam, akan tetapi hatinya kufur. Ya, hatinya benci kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya di sini diberikan contoh oleh ya pensarah yaitu Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi tentang syariat yang banyak dibenci atau banyak ya diingkari terutama oleh para perempuan, yaitu ta'adduduz zaujat. Ya, masalah apa? Poligami. Ya, masalah ta'addud. Maka di sini sebutkan hukmu man abghadha ta'addudaz zaujat. Hukum orang yang membenci syariat poligami. Ya. Membenci syariat poligami. Maka di sini sebutkan laqad jaa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syar'iyyati ta'addudiz zaujat. Ya, maka syariat poligami ini termasuk ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk syariat yang ada di dalam agama Islam. Faman abghadha hadzal hukma syar'iyyah alladhi huwa ta'adduduz zaujat faqad kafara. Maka barang siapa yang benci kepada ya poligami ini, ya membenci hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka ya dia kafir. Ya, meskipun nanti kita bedakan, ya dibedakan oleh beliau apakah benci, benar-benar benci atau sekedar ya secara tabiat mereka enggak suka. Maka nanti ada perbedaannya. Ya, dan nanti kita akan bawakan contoh. Kemudian di sini sebutkan lihada fa innahu yanbaghi an yufahhaman nisa bi alla yakrahna ta'addudaz zaujat. Maka tugas bagi seorang laki-laki ya, yaitu dia memahamkan ya, memberikan pemahaman kepada para wanita agar mereka tidak sampai benci kepada syariat poligami yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, jangan sampai benci dengan hukum syar'i. Ya. Li'anna hadza hukmullahi wa rasulihi. Karena ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lakin, akan tetapi in kana 'indaha karahah li hadza syai'i, ai annaha la tuhibbu dzalika wa yakunu kurhuha karahatan tabi'iyatan fa wa hiya la takrahul hukma syar'i fala yadurruha dzalika. Akan tetapi apabila seorang ya tidak suka poligami itu karena secara tabiat. Ya, artinya mungkin perempuan adalah makhluk yang pencemburu misalkan. Kemudian tabiatnya mengatakan, oh saya nggak suka poligami, ya, atau saya nggak mau dipoligami karena ya praktek di lapangan itu tidak adil misalkan,
Dia nggak mau, dia nggak suka. Ya, maka ini tidak mengapa kalau secara ini. Kenapa? Karena itu adalah tabiat manusia, tabiat perempuan apalagi. Ya, akan tapi apabila sampai ya membenci syariat poligami, artinya saya nggak terima syariat poligami. Ya, ini adalah kezoliman kepada para wanita misalkan. Ya, kalau bisa dihapus saja syarat poligami. Nah, ini yang kekufuran. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini ya, dalam hal membenci ini ada dua berarti. Ada karohah diniyah, ada juga karohah tabi'iyah. Ya, ada seorang tidak suka itu karena din, agama, atau secara tabiat. Ya, kalau yang termasuk pembatal keislaman, yaitu seseorang yang membenci karena ad-din, karena agama. Ya, karena ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan orang-orang di luar sana banyak. Ya, perempuan-perempuan yang menolak syariat poligami. Ya, itu adalah karohah diniyah dan ini kekufuran. Akan tapi kalau sekedar karohah tabi'iyah seperti yang kita jelaskan tadi, ya, seorang tidak mau poligami misalkan, ya, karena prakteknya seperti itu di lapangan banyak, ya, kezaliman, banyak ketidakadilan. Kemudian seorang wanita pencemburu, ya, yang seperti ini la ba'sa bihi kata para ulama. Ya, sama mungkin ketika seorang ya sholat misalkan harus wudu. Harus wudu. Kemudian wudu di musim yang dingin. Ya, secara naluri, secara tabiat manusia suka apa enggak, Pak? Enggak suka. Ya, dingin banget kemudian harus wudu untuk sholat. Ya. Akhirnya ya hatinya berat ini. Saya tidak suka. Ya. Maka yang seperti ini secara tabiat tidak mengapa. Akan tapi apabila seorang sampai benci, berharap ya wudu itu dihapuskan. Kenapa? Karena mendolimi kita. Nah, ini yang kekufuran. Ya, maka seorang apabila ditimpa kondisi seperti itu di musim yang dingin mungkin, ya, di musim yang sangat dingin, kemudian harus berwudu, ya, maka dia lawan, dia berusaha, ya, untuk membuat Allah Subhanahu wa taala senang, maka dia akan mendapat pahala yang sangat luar biasa, sangat besar pahalanya. Ya. Akan tapi kalau seorang sampai benci, berharap itu dihapus, sekali lagi hati-hati. Ya, hati-hati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa isbaghul wudu 'alal makari. Maka orang yang beriman itu tetap dia menyempurnakan wudunya meskipun ya dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Atau misalkan syariat jihad. Ya, secara tabiat manusia enggak suka perang. Manusia enggak suka menyerang. Manusia ada yang takut kepada darah misalkan. Harus mengeluarkan banyak harta untuk jihad. Tapi Allah Subhanahu wa taala syariatkan jihad. Ya. Apabila dia berat, ya secara tabiat manusia enggak suka jihad. Ya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Ya, maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kutiba alaikumul jihad wa huwa kurhul lakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad padahal kalian tidak suka dengan jihad. Maka dalam kondisi seperti ini seorang melawan, berusaha ya untuk ya mempraktikkan amalan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sangat luar biasa. Dan para sahabat sangat mengidam-idamkan mati syahid dari dulu, Pak. Ya. Sehingga mereka sangat semangat. Meskipun secara tabiat orang enggak suka perang. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang membedakan mana ya ketidaksukaan dan mana yang kebencian. Kalau seorang mengatakan jihad harus dihapus. Saya enggak suka jihad, saya menolak syariat jihad, ada kufrun. Ya, tapi kalau sekedar seperti tadi yang kita sebutkan, ya, seorang enggak suka jihad, enggak suka ya berperang, ada yang takut darah misalkan. Ya, maka ini secara tabiat tidak mengapa. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita
lanjutkan ya tentang pembahasan masih di pembagian ya ketidaksukaan dan juga kebencian. Au kaunu ba'dir rijali la ya'dilu fahiya taqra'u an yu'addida hadha rajulu. Ya, masih pembahasan tentang ta'addud poligami atau keadaan sebagian laki-laki la ya'dil yang mana dia tidak bisa berbuat adil dalam menerapkan ya praktek poligami. Fahiya takrahu an yu'addida hadza rajulu. Kemudian seorang perempuan itu takut dan benci bahkan apabila dipoligami oleh laki-laki yang tidak adil tersebut. Li'anna takhsha alla ya'dila. Karena dia khawatir, dia takut. Ya, seorang laki-laki tidak bisa berbuat adil. Fahadza la ba'sa. Ya, yang seperti ini la ba'sa kata ya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah taala. Taib. Adapun amma an takrah al-hukma syar'iyya wa huwa ta'addud fa hadza yakunu riddatan wal iyadzu billah. Akan tapi apabila seseorang ya membenci hukum syar'i, hukum poligaminya itu ya secara dia benci kepada zat hukum poligami tersebut, nah ini yang harus hati-hati. Ini yang kekufuran. Ini yang kemurtadan. Seorang benci kepada hukum syariat. Ya, tanpa sebab. Taib, wal iyadzu billah. Idza karihat sukarahata buqdin lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena apabila dia membenci ya sebagian syariat, sebagian ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya maka ini yang kemurtadan. Ini yang kekufuran. Ya, membenci syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun syariat tersebut. Ya, maka seorang sekali lagi harus ya menerapkan 3 rukun dalam ibadah. Ya, yang pertama yaitu cinta, yang kedua yaitu mengharap ar-raja, yang ketiga yaitu al-khauf takut. Ini harus ada pada seorang muslim ketika beribadah. Ya, dia harus cinta dengan ibadah tersebut. Ya, dia harus berharap. Ya, seorang beribadah dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang beribadah dia takut, khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah 3 rukun yang harus terkumpul ketika seorang muslim, seorang mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ya golongan di luar sana yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta saja. Ya, seperti sufiyah yang mana mereka mengatakan saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena takut neraka dan juga karena bukan mengharap surga. Ya, tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sudah itu saja. Ada sufi kata para ulama. Ya, atau seperti Murji'ah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengharap pahala saja. Ya. Artinya dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengharap ampunan, mengharap dapat pahala, mengharap surga. Sehingga dia bermaksiat seperti apapun tidak mempengaruhi imannya kata orang Murji'ah. Ya. Maksiat semua yang dilakukan itu la yadurul iman. Ya, tidak memberikan iman, tidak memberikan bekas kepada keimanan. Ya, tidak menurunkan keimanan. Itu orang Murji'ah, Pak. Ya. Dia hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kelakuannya ya berbuat ya keburukan sebanyak apapun. Ya, tetap iman itu sempurna kata mereka. Iman kita seperti imannya Abu Bakar. Iman kita seperti imannya Jibril. Iman kita seperti imannya Umar bin Khattab. Wa hadza murji. Ya, beribadah hanya mengharap saja. Kemudian yang terakhir, beribadah karena takut azab Allah Subhanahu wa taala.
ya tidak melihat roja, tidak melihat mahabbah cinta, yaitu al-khariji, yaitu orang-orang khawarij. Bagaimana mereka melakukan ya tindakan-tindakan kriminal radikal karena dia takut azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga seorang ahlus sunnah wal jamaah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus terkumpul ya di dalam ketiga hal tersebut. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, harus tiga. Ya, seorang harus cinta dengan ibadah. Seorang harus mengharap pahala dari ibadah yang dia lakukan. Ya, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mengharap kepada Engkau surga ya Allah, dan aku berlindung kepadamu dari azab api neraka. Ya, apakah Rasulullah SAW enggak ikhlas? Sehingga orang-orang mengatakan, oh ibadah itu harus ikhlas, harus ya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharap surga, bukan karena takut kepada api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam takut kepada azab neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengharap surga. Ya idza sa'alta fas'alil firdaus al-a'la, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta surga firdaus yang paling tinggi. Sehingga seorang boleh berharap, boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Ya, demikian karena mereka ya membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mereka membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Mereka membenci syariat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, fa ahbata a'malahum. Kalau mereka benci dengan syariat Allah, benci kepada ajaran Rasulullah, fa ahbata a'malahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan seluruh amalannya. Ya, amalan yang dia kerjakan akan dihapuskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu, kata Allah. Barang siapa yang kufur dengan keimanan, maka Allah akan hapuskan seluruh amalannya. Ya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Ya, nanti hari kiamat kita datangkan amalan-amalan orang-orang yang benci dengan syariat Allah tersebut, yang membenci ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak apapun amalan yang dia kerjakan, ya, faj'alnahu haba'an mantsura. Kita akan jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya, ya tidak ada faidahnya. Artinya amalan sebanyak apapun yang dia lakukan, kalau dia masih benci dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dia benci dengan syariat Nabi, maka tidak ada manfaatnya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faman kariha syai'an mimma anzalahullahu aw mimma syara'ahu Allahu wa rasuluhu aw abghadahu fa innahu yakunu kafiran. Maka sekali lagi, barang siapa yang membenci ya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya atau yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya syariatkan, au abghadahu, atau dia yang membencinya dengan kebencian yang luar biasa, dengan karohah diniyah yang tadi kita sebutkan, bukan karohah tabi'iyah, fa innahu yakunu kafiron. Ya, maka secara asal dia menjadi kafir. Dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Falhasilu, ya maka intinya adalah anna man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw mimma jaa'a 'anillahi ta'ala fi kitabihi aw kariha dzalika aw abghadallaha azza wa jalla aw abghadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakunu kafiran murtaddan. Ya, intinya adalah ya barang siapa yang membenci ya syariat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, atau yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, fi kitabihi. Ya, semua syariat ada dalam Al-Qur'an. Syariat tentang salat, zakat, puasa,
ya haji umrah, kemudian dia membenci tersebut, ya, atau seseorang benci kepada Allah, malah ini naudzubillah, ya, benci kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, ya. Dan di antara ya bentuk kebencian kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, seorang benci dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Dan ini yang banyak terjadi di masyarakat. Ya, di mana seorang apabila ditakdirkan, ya, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, berat mungkin, kemudian dia jadi benci Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini juga termasuk kekufuran. Maka seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian seberat apapun, maka dia harus sadar, dia harus yakin, ya, bahwasanya apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, maka seorang apabila ingin tenang dalam menjalani kehidupan, maka harus beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Diperkuat lagi imannya kepada takdir, terutama takdir yang tidak disukai. Ya, secara tabiat orang enggak suka diuji, Pak. Ya, secara tabiat orang enggak suka ditimpa ujian, apalagi berat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah menulis itu semua. Ya, dan Allah Subhanahu wa tahu, ya, kita mampu untuk melewatinya, sehingga seorang tidak boleh membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang benci kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Allah yang menciptakan dia, Allah yang menyayangi dia, ya, Allah yang mengatur dia. Bagaimana seorang bisa benci kepada Allah Subhanahu wa taala? Aw abghadha Rasulahu sallallahu alaihi wasallam, atau ada seorang yang benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, benci kepada Muhammad. Dan ini banyak dilakukan oleh kaumnya. Ya, kaum Quraisy dulu banyak yang benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, benci kepada yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Ya, akan tapi akhlaknya mereka cintai. Ya, akhlaknya mereka puji setinggi-tingginya. Mereka bangga punya Muhammad. Ya, orang-orang Quraisy itu, Pak, bangga sekali punya Muhammad. Dari kecil sampai nanti umur 40 tahun. Ya, mereka bangga punya seorang yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Hashimi Al-Qurashi. Mereka juluki Nabi itu dengan As-Sadiqul Amin. Orang yang apabila berbicara tidak pernah dusta. As-Sadiq. Al-Amin. Ya, orang yang amanah, sangat amanah. Ya, sangat menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Ya, bahkan ketika Rasulullah SAW diusir dari kota Makkah, mau dibunuh, ya, sama orang-orang Quraisy, ya, sebagian mereka masih menitipkan hartanya kepada Muhammad SAW. Ya, sehingga ketika beliau hijrah bersama Abu Bakar Siddiq, ya, dari kota Makkah ke kota Madinah, maka Rasul SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di kota Madinah, kemudian membagikan harta yang dititipkan kepada beliau. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala puji akhlak beliau. Ya, puji, ya, bagaimana, ya, budi pekerti beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang paling mulia, paling terpuji, tidak ada yang bisa menandingi. Ya, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau yang mendidik generasi, ya, para sahabat yang luar biasa. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kalian wahai para sahabat adalah sebaik-baik umat yang telah Allah Subhanahu wa taala keluarkan di muka bumi ini. Ya, kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka para ulama jelas mengatakan tidak akan ada kaum dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat kaum yang seperti para sahabat, yang bagaimana mereka mencintai Nabi kita Muhammad SAW lebih daripada cinta kepada anaknya sendiri, kepada istrinya, kepada keluarganya.
Ya, mereka adalah kaum yang bisa menaklukkan Persia dan Romawi dalam waktu 50 tahun kurang lebih. Ya, siapa yang mengajarkan semua itu? Siapa yang mendidik mereka? Yang mendidik mereka adalah khairul bashar, sebaik-baik manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat yang langsung menantang Persia, menantang Romawi. Ya, mereka adalah para sahabat yang berani, yang mencintai kematian, sebagaimana yang dikatakan Khalid ibnul Walid ya kepada panglima Romawi waktu itu. Ya, ketika kaum muslimin berperang melawan Romawi, Khalid ibnul Walid yang menulis surat untuk mereka. Khalid ibnul Walid mengatakan, "Aslim taslam." Wahai orang Romawi, masuk Islamlah engkau akan selamat. Masuk Islam, diajak masuk Islam. Engkau selamat. Ya. Wa illa, kalau kamu enggak mau masuk Islam, ji'tukum birrijal. Kita akan datang kepada kalian membawa suatu kaum, membawa laki-laki dari Arab mungkin kecil. Kalian selama ini enggak pernah lihat orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab. Kecil memang. Akan tapi kita akan datang kepada engkau, kepada kalian, ya, dengan membawa suatu kaum ya'syikunal mauta kama ta'syikunal hayatad dunya. Ya. Kita akan datang kepada kalian membawa suatu kaum yang mereka al-ishku itu adalah seperti orang yang jatuh cinta sampai mabuk kepayang. Ya. Kita akan datang kepada kalian membawa suatu kelompok yang sangat mabuk kepayang dengan kematian, sebagaimana kalian jatuh cinta kepada kehidupan dunia ini. Itu adalah perkataan siapa? Khalid ibnul Walid. Maka hakadha, siapa yang mendidik mereka? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga imannya sangat kuat, iman kepada hari akhir, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Persia, Romawi semua tumbang, Pak. Ya, di zamannya Umar ibnul Khattab. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum, maka seorang tidak boleh ya membenci kepada nabinya. Seorang harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini adalah bukti seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti nabi, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga sekali lagi seorang tidak boleh benci kepada Allah dan Rasulnya. Seorang harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Tapi kemudian fa innahu yakunu kafiran murtaddan. Wa li anna hadza al-bughdha yunafil iman, karena kebencian itu menafikan, menghilangkan keimanan. Wa li anna mahabbatallahi wa rasulihi la budda minha, sehingga seorang harus cinta kepada Allah dan Rasulnya, li'annaha aslul iman, karena cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah pondasi keimanan. Faman lam yuhibbillaha wa rasulahu fahuwa kafirun. Barang siapa yang tidak cinta Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Wa man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kariha syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaqtadi adama mahabbatillahi wa rasulihi. Barang siapa yang benci kepada Allah dan Rasulnya, maka hakikatnya, konsekuensinya dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena seorang tidak bisa mengumpulkan dua hal dalam satu hati. Cinta dan benci tidak mungkin berkumpul. Ya, entah dia benci atau dia cinta. Wa hakaza. Sehingga apabila seorang yang membenci tersebut, wahada kufrun wariddatun, ini adalah kekufuran, ini adalah kemurtadan. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya keselamatan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mencintai ajaran yang telah diajarkan oleh sebaik-baik manusia, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan ya pembatal yang keenam di pertemuan yang akan datang. Ya.
Sehingga kembali kita ingatkan untuk tetap semangat, untuk tetap murojaah, terutama dalam perkara-perkara seperti ini, supaya kita tahu keburukan, kemudian kita jauhi. Kita ajarkan kepada keluarga kita supaya mereka bisa menjauhi keburukan. Dan keburukan yang paling buruk adalah an-nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Taib. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ya, kurang lebihnya minta maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.